tiba saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari siapkan terlebih dahulu bacaan Alkitab kita dari Amsal 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Jika masing-masing kita sudah menemukannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa, karena dari pagi sampai dengan detik ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Sekarang ya Bapa, Alkitab kami telah terbuka, mohon kiranya hanya Roh Kudus Tuhan saja yang menghinggapi kami, sehingga kami boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saya akan membacakan perikop bacaan kita yang terambil dari kitab Amsal 6 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19 yang begini bunyi firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Demikian pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom ibu-ibu terkasih. Wah, sudah lama sekali ya kita tidak berjumpa. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Punapi gatre. Saya berharap ibu-ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ibu-ibu, kalau kita flashback lagi ke awal di mana masa corona atau pandemi virus COVID-19 ini mulai merajalela dan kasusnya mulai meningkat pesat, ada di awal Maret ya ibu-ibu, kita ingat bahwa semua kegiatan terpusat di rumah saja. Yang harusnya kerja di kantoran menjadi di rumah saja. Yang harusnya bersekolah di rumah saja. Nah, selama di rumah, apa yang kita kerjakan? Banyak hal. Ada yang bekerja di rumah, kemudian yang tidak bekerja akan merasakan bosan. Nah, karena tidak ingin bosan, maka masing-masing kita memiliki hobi baru. Bisa jadi hobi yang baru adalah bercocok tanam, kemudian mengubah alat-alat atau bahan-bahan bekas menjadi bahan layak pakai. Mungkin juga ada yang memiliki hobi baru, yaitu memasak, mencoba-coba resep baru di internet, kemudian dicoba dan dipraktekkan untuk cemilan keluarga. Bahkan ada juga yang mempunyai hobi baru adalah menonton televisi. Nah, berbicara tentang menonton televisi, ada banyak sekali acara yang ditampilkan di televisi. Nah, yang paling banyak adalah sinetron. Kalau kita tahu sinetron, di dalamnya pasti ada tokoh-tokoh atau pemain-pemain yang bermain di dalamnya, berlakon di dalamnya. Nah, sinetron biasanya terdiri dari tokoh antagonis atau tokoh jahat, kemudian tokoh protagonis atau tokoh baik. Nah, ibu-ibu sekalian, sore hari ini saya akan mengajak ibu-ibu, mari kita memposisikan diri seolah-olah kita sedang menonton televisi. Di televisi ini ada dua tokoh seperti yang saya sebutkan tadi, tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonisnya adalah racun, sedangkan tokoh protagonisnya adalah madu. Madu dan racun sudah bersama sejak SMA, kemudian dilanjutkan juga ke perguruan tinggi. Bersama sejak SMA dan sampai ke perguruan tinggi bukan berarti mereka bersahabat. Mereka bukan saudara, mereka bukan teman, mereka bukan sahabat. Hanya satu sekolah, satu perguruan tinggi. Nah, madu memiliki sifat yang cenderung lebih pendiam, lebih cuek, sehingga dia memiliki sedikit teman. Berbeda halnya dengan racun. Racun ini memiliki lebih wah, kemudian dia lebih bisa menarik perhatian sehingga teman-temannya lebih banyak. Sesuai dengan namanya, tokoh antagonis. Racun ini orangnya atau perwatakannya juga jahat. Nah, dalam sebuah sinetron, tokoh yang ditampilkan tidak terlepas dari seorang penulis.
Penulis mengimajinasikan bahwa tokoh racun ini adalah tokoh yang suka membuat keributan, membuat huru-hara, sehingga dijuluki kompor beleduk di kampusnya. Kemudian dia juga hobi menindas, membuli teman-temannya. Selain itu, dia juga tidak segan-segan untuk mengada-ngada, berdusta untuk mendapatkan banyak teman. Madu dan racun, mereka sama-sama ada di perguruan tinggi yang sama. Racun menyukai seorang laki-laki bernama Adit. Namun Adit malah menyukai Madu. Racun ini sudah menganggap bahwa Madu ini menjadi saingan sejak SMA karena postur tubuh Madu dan parasnya tidak kalah cantik daripada Racun. Mengetahui bahwa Radit atau Adit, sang lelaki idaman, malah lebih menyukai Madu, maka Racun menjadi geram. Ia merancangkan kejahatan atau merancangkan rencana bagaimana caranya supaya Madu ini enggan untuk mendekati Adit. Nah, ibu-ibu, kalau sekilas kita dengarkan tadi, betapa sempurnanya tokoh Racun. Sempurna apanya? Sempurna jahatnya. Si Racun menjadi tokoh yang jahat, suka membuat keributan, suka membuat huru-hara. Kemudian dia juga suka membuli. Dia suka mengada-ngada, atau bahasa anak sekarang ini mengadi-ngadi gitu ya. Dan terlebih lagi dia tak segan-segan merancangkan kejahatan bagi sesama. Lalu apa hubungannya kisah Madu dan Racun ini ke dalam tokoh atau ke dalam perikop bacaan kita pada malam hari ini? Ibu-ibu terkasih, ada dikatakan di dalam Amsal bacaan kita hari ini, dikatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, atau yang dikatakan di sini adalah dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi hatinya. Apa saja ibu-ibu? Yang pertama dikatakan adalah mata sombong. Maksudnya di sini adalah mata sombong itu adalah mata yang terangkat ke atas, enggan untuk melihat sesamanya, terarah hanya ke atas saja, tidak mau menjadikan diri sendiri sama seperti saudaranya. Lalu apa sebenarnya keuntungannya? Gaya memandang rendah orang lain inilah yang menunjukkan adanya kesombongan. Lalu apa yang perlu kita sombongkan? Bukankah di mata Tuhan kita semua sama? Benar ya ibu-ibu? Di mata Tuhan kita semua sama. Tidak ada yang lebih rendah dan tidak ada yang lebih tinggi. Mata sombong di sini juga berarti ketika seseorang berlawanan, musuhnya mengedipkan mata seolah-olah ingin menjatuhkan atau membuat down lawannya. Poinnya di situ ada kesombongan. Kesombongan yang merendahkan orang lain. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua yang sangat dibenci Tuhan dan menjadi kekejian bagi hatinya adalah lidah dusta. Ibu-ibu pasti masih ingat tentang cerita Ananias dan Safira, di mana ketika Ananias dan Safira ingin menjual tanah milik mereka dengan alasan untuk dibagi-bagikan kepada sesama. Ketika tanahnya sudah laku dijual, lalu hasilnya dibawa ke hadapan Nabi Tuhan, mereka ternyata menyimpan sebagian dari hasilnya. Mereka berdusta kepada Nabi Tuhan, terlebih lagi kepada Tuhan. Maka ketika mulut mereka, lidah mereka mengucapkan saksi dusta, lidah mereka berdusta, maka disitulah putuslah nyawanya. Ananias dan Safira dibuat putus nyawanya. Lidah memiliki fungsi
dua fungsi. Bisa jadi ia menyebarkan kebenaran atau bahkan dia menebarkan kebohongan. Lidah dusta ini banyak mengucapkan kebohongan yang dibenci Tuhan. Ketika seseorang mengucapkan kebohongan, maka di dalamnya ada ketidaksesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang menjadi pikir atau pola pikirnya, atau menjadi apa yang dirasakannya. Setelah muncul kebohongan, maka di dalamnya ada penyangkalan, perbuatan tidak jujur, licik, bahkan dikatakan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-44, orang yang berdusta adalah anak-anak iblis. Maka karena Tuhan membenci orang yang mengucapkan dusta, maka ia bukan anak-anak terang, melainkan anak-anak gelap. Perkara yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ini adalah sebuah kekejian bagi Tuhan dan amat bertentangan dengan sifat Allah yang adalah kasih dan sumber kasih. Allah sendiri dalam kitab Keluaran 23 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Dan jelas dalam ke-10 firman Allah mengatakan dalam Keluaran 20 ayat ke-12, Allah mengatakan bahwa jangan membunuh. Kemudian yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Sama seperti racun tadi yang merancangkan kejahatan bagi sesama. Kita juga masih ingat cerita Kain dan Habel ya ibu-ibu, di mana sang kakak merancangkan kejahatan untuk membunuh adiknya. Ibu-ibu terkasih, sejatinya hati adalah tempat bertumbuhnya nurani yang berasal dari benih yang baik, yang tercermin dari keadaan kasih, kesabaran, kejujuran, ketulusan, dan adanya buah-buah roh tercermin dari hati jika nuraninya berasal dari benih yang baik. Namun jika dari benih yang jahat, maka yang tumbuh adalah kejahatan, keegoisan, keakuan, bahkan hal-hal lainnya. Jadi jangan jadikan hati kita sebagai pabrik penghasil kejahatan. Namun jagalah hatimu, jagalah hati kita ya, dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu bunyi Amsal 43 ayat 23. Kemudian perkara yang berikutnya, yang kelima, adalah kaki yang segera lari menuju kejahatan. Ketika kita berjalan, ada dua pilihan. Kita melangkahkan kaki. Kaki kita mau dibawa kemana? Menuju kemana? Apakah kita menuju kepada kebenaran atau menuju ke kejahatan? Kedua pilihan itu ada pada kita. Ketika kita melangkahkan kaki, sudah pasti kita akan berpikir terlebih dahulu, mau kita bawa kemana kaki kita. Bila pikiran dan hati kita dipenuhi dengan hal positif, dipenuhi dengan buah-buah roh, maka jangankan untuk berlari ke arah-arah negatif. Sudah pasti hati dan pikiran kita sinkron dan kita akan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir adalah saksi dusta. Seseorang saksi adalah orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sebuah peristiwa. Saksi yang benar harus berani mengatakan kejujuran, menyampaikan kebenaran dari peristiwa yang ia lihat, dengar, dan alami. Kita ingat bahwa ketika Simon Petrus menyangkal Tuhan, dia berdusta bahwa dia tidak mengenal Tuhan. Nyatanya hari-hari dia selalu bersama Tuhan kan ibu-ibu. Dusta berarti tidak menyatakan kebenaran. Sementara Tuhan memerintahkan agar umatnya berkata benar dan tidak menyembur-nyemburkan kebohongan, apalagi mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Karena hal ini akan menimbulkan pertengkaran di antara saudara dan memecah belah kerukunan, memecah belah persekutuan.
Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu terkasih, mungkin saya ataupun ibu-ibu pernah melakukan 1 dari 6 perkara yang mendukakan hati Tuhan dalam bacaan kita sore hari ini. Dan sore hari ini, mari saya mengajak kita sekalian. Marilah kita berbalik dari dunia yang jahat. Kita ingat bahwa ketika kita melaksanakan yang jahat, kita melaksanakan atau kita merancangkan yang jahat, Tuhan tidak akan pernah bisa menerima. Maka dari itu, kembalilah menuju jalan Tuhan. Mari kita bersama-sama membenahi diri, belajar lagi untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, sehingga kita tidak pernah jalan atau kita tidak pernah menjadi anak-anak gelap, melainkan kita menjadi anak-anak terang. Apapun alasan kita untuk melakukan kejahatan, Tuhan tidak akan pernah menerimanya. Karena Allah ingin kita menjadi anak-anak terang yang tetap hidup dalam jalan kebenaran. Kiranya firman ini menguatkan kita dalam menjalani hidup kita hari lepas hari. Amin.